Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM 180104022. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Salah satu cara untuk pengembangan desain kurikulum tersebut yaitu melalui model kurikulum. Model adalah pola dasar atau kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pengembangan kurikulum. Pada dasarnya merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengembangan suatu kurikulum. Adapun model-model pengembangan yaitu model Tiller. Adapun model tersebut digunakan dengan 4 pertanyaan mendasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama berkaitan dengan aspek perumusan tujuan. Dalam hal ini Tiller merekomendasi 3 sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan. Yang pertama, peserta didik, masyarakat, dan materi pelajaran. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan pengalaman belajar peserta didik, apa sajakah yang dibutuhkan dan bisa dikembangkan untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Yang pertanyaan ketiga, berkaitan dengan pengorganisasian atau pengaturan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Pertanyaan keempat, berkaitan dengan evaluasi mengenai keefektifan pengalaman belajar terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu model Beauchamp 1964. Model kurikulum yang diformulasikan dengan George A. Beauchamp terdiri atas 5 langkah penting yang pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum, yaitu penetapan lingkungan, lokasi, atau wilayah yang akan dijadikan tempat uji coba untuk mengembangkan suatu kurikulum. Bagian B, menentukan personil atau pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengembangan kurikulum seperti staf ahli kurikulum, pakar kurikulum dari perguruan tinggi, guru-guru sekolah yang telah dipilih, pakar pendidikan, anggota masyarakat di himpunan dari berbagai kalangan, penulis, penerbit, politikus, pejabat pemerintah, pengusaha, maupun pelaku industri. Bagian C, menentukan organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Bagian D, mengimplementasikan kurikulum. Bagian E, mengevaluasikan kurikulum. Yang ketiga yaitu model Saylor, Alexander, dan Lewis 1981. Saylor dan rekan-rekannya mengadopsi pendekatan administratif untuk pengembangan suatu kurikulum. Penetapan tujuan umum dan tujuan khusus dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu kekuatan eksternal dan landasan kurikulum. Kekuatan internal mencangkup persyaratan legal, data hasil penelitian, pertimbangan asosiasi profesi, dan peraturan atau kebijakan pemerintah. Sedangkan landasan kurikulum mencangkup aspek masyarakat, peserta didik, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu model Tabah 1962. Model pengembangan kurikulum yang direncanakan oleh Hilda Tabah menggunakan pendekatan induktif. Hal ini
tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pengembangan kurikulum, dalam hal ini guru dan kurikulum itu sendiri, tidak boleh diturunkan dari otoriter yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu model Oliva. Menurut Pater F. Oliva, model pengembangan kurikulum harus mencangkup 3 kriteria. Yang pertama, sederhana atau simple. Yang kedua, komprehensif. Dan yang ketiga, sistematif. Model yang dikembangkan dianggap sudah mewakili komponen-komponen penting dalam pengembangan suatu kurikulum. Bahkan langkah-langkahnya dapat diperluas lagi menjadi hal-hal yang terperinci dan lebih sederhana. Yaitu model MC Neil 1990. John D. MC Neil 1990 mengemukakan tinjauan lain mengenai kurikulum secara konseptual. Dapat dibedakan menjadi 4 macam model kurikulum, yaitu model subjek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Model kurikulum subjektif akademik atau kurikulum yang berbasis ilmu pengetahuan menekankan pada isi kurikulum berupa ilmu pengetahuan yang bersumber dari berbagai disiplin keilmuan. Dengan demikian, nama-nama mata pelajaran dalam kurikulum ini merupakan nama-nama yang sesuai dengan disiplin keilmuan, misalnya matematika, biologi, kimia, dan fisika. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang model pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.